teman-teman, selamat datang di Bobokom Via UI 2021. Bareng aku, Rani, dari Ilmu Administrasi Fiskal 2020. Jadi di Bobokom ini kita bakal kenalan sama unit kegiatan mahasiswa atau UKF dan juga lembaga kemahasiswaan yang ada di Via UI, biar kalian lebih tahu nih tentang UKF dan juga lembaga kemahasiswaan yang ada di Via. Nah, kali ini aku udah bersama Kak Vian dari UKF T Tersorot. Kepada Kak Vian, dipersilakan. Oke, Rani, terima kasih. Sebelumnya, saya membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan nih, selamat kepada teman-teman via UI yang mahasiswa-mahasiswa baru yang baru join ke Fakultas Ilmu Administrasi via UI ini. Menonton pengenalan teater sorot kali ini, semoga dari masuknya kalian ke fakultas ini bisa menjadi kebanggaan via UI ke depannya, dan juga dapat berkontribusi dan memajukan salah satu UKF yang kalian minati nantinya. Next. Nah, sebelum mulai ke sesi perkenalan teater sorot ini, alangkah baiknya saya ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arifian Gani Putra atau bisa dipanggil Vian. Saya berasal dari jurusan Niaga angkatan tahun 2019. Keanggotaan saya di sini sebagai wakil ketua teater sorot. Di sini saya mewakili Kak Putri yang sempat ada halangan koneksi internet, yang sama-sama memiliki jurusan dan angkatan yang sama dan memiliki jabatan sebagai ketua teater sorot via UI. Next. Nah, kita mulai dari pertanyaan apa sih itu teater sorot? Teater sorot adalah salah satu UKF di Via UI yang bergerak di bidang seni peran. UKF ini didirikan pertama kali pada tahun 2016. UKF ini lahir dengan nama Teater Sorot dan kemudian diganti pada tahun 2018 menjadi Teater Mafia dan kembali lagi menjadi Teater Sorot pada tahun 2019. Arti kata Teater Sorot itu sendiri artinya kita berharap dengan nama Sorot ini hasil karya dari kita bisa disorot oleh publik sehingga bisa dikenal lebih luas makna bisa dikenal lebih luas karya dari anak-anak teater sorot ini. Next. Nah, habis itu apa aja sih kegiatan teater sorot? Nah, di sini saya membagi menjadi dua, yaitu saat sesi offline kemarin sebelum adanya pandemi, dan sekarang pada saat sesi online. Nah, yang pertama saya akan jelaskan pada sesi offline terlebih dahulu. Untuk sesi offline, kita mulai dengan latihan bersama di gedung G401, setiap Senin dan Kamis jam 5 sore. Ini pemilihan hari Senin dan Kamis ini disesuaikan dengan ke, rutinitas keseluruhan anggota dari teater sorot. Kegiatan yang kita lakukan dalam latihan bersama ini mencakup seperti latihan reading naskah, latihan stepping atau jalan dalam suatu teater, ataupun latihan pronunciation sebagai aktor. Yang kedua ada nobar teater di proyektor kelas atau langsung di Taman Ismail Marzuki. Selain kita melakukan latihan bersama secara rutin, kita juga melihat role model kita, yaitu beberapa orang-orang yang sudah menunjukkan chemistry mereka pada saat melakukan teater. Jadi kita bisa mencontoh dari mereka serta mengimplementasikan kepada kita agar bisa menjalankan teater lebih baik lagi. Yang ketiga ada diskusi santai. Diskusi santai ini mengenai seputar teater dan di luar teater. Biasanya diskusi santai ini terlepas dari latihan bersama pada pukul jam 5 tadi. Diskusi santai ini biasanya dilakukan setelah latihan bersama. Biasanya kita lakukan itu di Fakultas Ilmu Budaya ya. Ada kayak tenda makan mie ayam gitu. Biasanya kita berbicara mengenai seputar hobi ataupun film-film yang sedang hangat dibicarakan baru-baru ini. Habis itu yang keempat ada latihan bareng fakultas lain. Di sini kita sempat latihan bareng Fakultas Teater Psikologi dan Teater Fasilkom ini masih direncanakan ya. Yang kelima, pentas seni di dalam dan di luar Via. Teater UI sendiri sudah aktif berpartisipasi dalam UI Art War dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Sedangkan Pesta Rakyat Via sendiri cuma aktif pada tahun 2019 doang.
Yang terakhir adalah membedah naskah dan penokohan setiap anggota. Di sini membedah naskah sebenarnya termasuk bagian dari latihan bersama di gedung G401. Saya agak sedikit kelupaan untuk tidak memasukkannya kepada sana. Ya, karena memang karena memang membedah naskah ini sangat sangat memiliki arti lah, ibaratkan memiliki arti di teater Sorot sendiri karena memberikan penokohan bagi setiap anggota dari teater Sorot itu. Udah lanjut, next. Nah, setelah tadi kita bahas tentang kegiatan offline, kita sekarang bahas tentang kegiatan online. Kegiatan online sendiri kita itu lebih fokus kepada latihan virtual bersama lewat platform Zoom ataupun Google Meet. Biasanya agenda yang sering kita lakukan itu seperti latihan reading naskah ataupun menonton film sih, nonton film atau ya nonton film seperti itu. Yang kedua nobar atau diskusi teater yang sudah tadi saya omongkan. Yang ketiga itu ada membedah serta reading naskah, tadi juga saya sudah bicara. Yang keempat ini ada membuat short film. Nah, membuat short film ini sebenarnya agenda baru teater Sorot pada pasca online ini, karena memang di sini agenda dari Senbud sendiri ada ingin membuat seluruh UKF itu aktif. Jadi mau gak mau setiap UKF harus memberikan konten berupa apa saja yang mengenai tentang UKF mereka itu sendiri. Nah, di sini Teater Sorot memberikan aspirasi berupa membuat short film agar bisa mengarahkan setiap anggota Teater Sorot dalam berpartisipasi sebagai aktor penokohan gitu. Nah, next. Lomba dan prestasi Teater Sorot. Di sini untuk lomba yang pernah diikuti oleh Teater Sorot sendiri itu ada dua, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada berpartisipasi pada Teater UI Art War sejak tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua berpartisipasi pada acara Pesta Rakevia pada tahun 2019. Untuk prestasi dari Teater Sorot sendiri masih belum ada sampai sekarang, jadi saya harap dengan teman-teman mau join Teater Sorot bisa memberikan prestasi yang kami dambakan. Next. Alasan dan manfaat yang didapat dari Teater Sorot. Yang pertama jelas yaitu meningkatkan kemampuan berbicara di publik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, memiliki teman baru dalam dan lintas fakultas. Yang keempat, memiliki relasi antar angkatan di Fakultas Ilmu Administrasi UI. Next. Fun fact, kita di sini ada 3 fun fact. Yang fun fact pertama itu Teater Sorot sudah berganti nama sebanyak 2 kali. Yang awalnya dari Teater Sorot diganti menjadi Mafia dan kembali menjadi Teater Sorot pada tahun 2019 yang saya sebenarnya sudah jelaskan tadi. Yang kedua, beberapa anggota Teater Sorot via UI menjadi mentor bantuan dari program Teater Mafia. Teater Mafia merupakan program teater tahunan bagi maba di setiap jurusan via UI 2000 via UI. Nah, yang ketiga adalah terdapat anggota Teater Sorot via UI yang menjadi mahasiswa berprestasi tahun 2019 kemarin kalau tidak salah. Next. Di sini ada 2 foto kegiatan yang kita ambil. Yang pertama itu foto kegiatan setelah UI Art War tahun 2019. Yang kedua ini adalah sesi online, sesi materi yang disampaikan oleh Kak Tian mengenai pemaparan aku diri sebagai kesadaran terhadap diri sendiri. Next. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekurangan dari saya. Semoga teman-teman tertarik menjadi keluarga baru Teater Sorot via UI. Sebelum saya menutup pemaparan kali ini, saya ingin menyampaikan jargon dari Teater Sorot itu sendiri, yaitu wujud asa dalam karya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, teman-teman, tadi keren banget nggak sih pemaparan dari Teater Sorot? Nah, pastinya teman-teman di sini masih penasaran kan sama lebih mendalam nih tentang Teater Sorot. Nah, jadi setelah ini kita akan ada sesi Q&A bareng Kak Vian. Nah, mungkin aku langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Kak. Oke, boleh. Aku mau nanya nih, Kak, kalau setiap anggota baru dari Teater Sorot ini harus
harus jadi aktor gitu nggak sih, Kak? Karena kan pasti teman-teman di sini ada yang mungkin belum berpengalaman atau mungkin pertama kali nih masuk ke dunia perteateran gitu, itu gimana? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya kalian tuh gak harus juga untuk bisa jadi aktor. Karena kita tuh mencari keluarga baru yang menyukai hal yang sama yang berkaitan dengan seni teater. Jika kalian ingin masuk hanya ingin meningkatkan kemampuan bicara saja, kalian juga bisa untuk masuk ke dalam teater sorot ini. Jika memang kalian tidak ada bakat dalam aktor atau memang ingin mempelajarinya secara mendalam, kita juga bisa menjadi perantara nih untuk kalian agar bisa menjadi aktor ke depannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, nggak harus juga bisa memiliki kemampuan atau nggak harus juga ingin menjadi aktor ke depannya. Kalian juga bisa belajar dulu di teater sorot ini agar menjadi aktor ke depannya. Next. Oke nih, berarti teman-teman berarti nggak usah takut ya, Kak, kalau misalkan belum ada Mm-mm. pengalaman jadi aktor gitu. Karena nanti bakal dibimbing juga nih sama kakak-kakak dari teater sorot. Oke. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua aja. Nah, tadi kan, kalau online itu latihannya, lewat Zoom atau Jimit ya, Kak. Nah, aku mau Iya, nanya nih, latihan yang paling sering dilakuin sama teater sorot tuh apa sih, Kak? Ngapain aja gitu? oke. Kalau biasanya latihan online begini, latihan yang paling sering kita lakukan itu biasanya lebih ke arah reading naskah atau arahan dari montor sorot sih. Kalau biasanya tuh kita review film dan penokohan dari setiap pemain yang ada dalam film itu. Jadi ya lebih kayak mendalami penokohan dari setiap aktor yang sudah ada dalam film. Jadi kita bisa mengimplementasikan penokohan tersebut terhadap pentas kita ke depannya. Paling itu aja sih. Seru banget sih, Kak. Oke. Mungkin langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih, Kak, misalkan kayak tadi kan, Hmm, latihan online itu masih kurang gitu kan. Mungkin iya. kalau, anggota baru tuh boleh ngasih saran gitu nggak sih, Kak, untuk misalkan ngusulin latihan online tambahan atau gimana gitu, bisa nggak, Kak? Oh, boleh banget teman-teman kalau misalnya kalian pengen punya saran atau dorongan agar bisa memberikan latihan tambahan. Semisal kalian ada ide mau ngapain, bisa diomongin dulu di grup mau gimana. Nanti untuk pelaksanaannya bakal kita atur gimana nih biar bisa dapat berjalan. Semisal mungkin untuk dikerjain, kita bakal pertimbangan untuk dilakukan di sesi latihan besoknya. Seperti itu sih. Berarti Kakak teater sorot nih sangat menerima banget ya, Kak, Iya. saran-saran atau usul-usul dari anggota baru juga. Oke. Eee, aku mau nanya lagi nih, Kak, untuk pertanyaan Heeh. selanjutnya aku mau nanya, kalau tadi kan pasti teman-teman maba mungkin udah tertarik nih, Kak. Nah, cara join ke teater sorot tuh gimana ya, Kak? Terus juga apa ada tesnya gitu nggak sih, Kak? Terus kayak tesnya susah nggak sih? Oh, Pasti kan teman-teman kayak pada mungkin ragu gitu, tesnya susah nggak sih, Kak? Oh, untuk itu sih sebenarnya cara join teater itu sih gampang banget teman-teman. Kalian cuma perlu ngontak gue atau Putri yang sempat gue kasih datanya tadi di akhir PPT. Terus nanti bakal gue undang ke grupnya untuk perkenalan deh. Untuk tesnya sendiri, teater sorot itu gak ada ngadain tes yang gimana-gimana dan bahkan gak ada tes sama sekali kelihatannya untuk setiap anggota barunya. Jadi kayak kalian tinggal masuk aja, perkenalan udah deh. Kalian udah jadi anggota teater sorot. Oke, berarti nggak susah ya, Kak, untuk Ini masuk gak susah. di bagian dari teater sorot. Nah, buat teman-teman jadi jangan takut dan ragu juga buat langsung daftar aja ke teater sorot. Nah, terus mungkin pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, Kak. Kalau misalkan, teman-teman mahasiswa baru nih mungkin mau join-nya itu cuman sekedar lihat-lihat aja nih, Kak, terus habis itu keluar, itu boleh nggak sih, Kak, kayak gitu? Oh, kalau gitu ya sebenarnya boleh aja sih. Itu sebenarnya keputusan ada di tangan kalian juga sebagai anggota mau untuk join atau tidak. Tapi di sini teater sorot memiliki budaya yaitu permisi dulu. Maksudnya apa? Bagi anggota baru yang ingin meninggalkan UKF hendak pamitan dulu serta memberitahu alasannya. Ini bertujuan untuk dapat mengevaluasi kami kembali agar dapat meningkatkan keanggotaan teater sorot ke depannya. Seperti itu. Berarti oh iya harus pamit sih, Kak, Harus pamit oke. dulu memang. Oke oke. Eee mungkin untuk menutup
sesi Q&A, aku mau nanya nih Kak, yang terakhir mungkin ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan gitu selama di teater sorot? Tadi kan ada pada penampilan di PRF, terus itu yang paling berkesan tuh yang mana nih? Kalau pengalaman paling berkesan aku sih lebih ke arah teater UIAW sih ya. Soalnya kemarin tuh dulu sempat ada acara di mana kita tuh kayak diajuin dispensasi gitu satu anggota teater sorot, jadi kayak merasa dilebihkan gitu. Paling cuman ya gitu doang sih. Gak ada terlalu pengalaman yang terlalu ini sih, terlalu banyak. Paling cuman kayak dispensasi itu kayak lebih aja sih, kayak menurut kita sebagai anggota tuh kayak diutamakan aja gitu sih. Paling gitu. Ataupun Berat. ya udah lanjut sorry. Oh iya Kak, boleh pada lanjut. Apa udah? Udah sih, udah. Oh berarti UIAW ya Kak, yang di UIAW. Iya, yang di UIAW itu. Nah, oke mungkin udah selesai nih Kak sesi Q&A-nya. Jadi tadi kan teman-teman udah dengar banyak nih tentang UKF Teater Sorot. Nah, buat teman-teman maba yang tertarik untuk daftar ke Teater Sorot, itu boleh langsung hubungin kontak personnya Kak Vian di nomor 0822 6054 9005 dan juga Kak Putri itu di nomor 0853 6238 9085. Dan juga bisa hubungin lewat line Kak Vian, itu ID line-nya Arifian 0110. Nah, tadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita masih bakalan masih ngobrol-ngobrol lagi sama UKF dan juga lembaga kemahasiswaan lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman maba, balik lagi nih ke Bobokonvia UI 2021. Kenalin, aku Salwa dari Niaga 2020. Nah teman-teman, sebelumnya kita kan udah ngobrol-ngobrol nih sama teater Sorot. Kali ini kita udah kedatangan teman-teman dari Gracias, ada Rendra sama RR juga yang bakal ngejelasin ke teman-teman tentang Gracias. Boleh nih Rendra sama RR di say hi dulu teman-teman maba sama perkenalan diri. Abis itu jelasin ke mereka tentang Gracias. Halo teman-teman maba, perkenalkan gue Rendra, gue dari Niaga 2020 sebagai perwakilan dari komunitas Gracias yang nantinya akan memaparkan presentasi mengenai Gracias bersama rekan gue Rizky Rabani dari Niaga 2020. Bisa dipanggil RR. Oke deh, kalau gitu bisa di-share screen ya, PPT Gracias-nya. Baik, ya lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah Gracias nih guys. Awal terbentuk Gracias itu pada awal tahun 2019, dan Gracias itu merupakan salah satu komunitas yang terdapat di Fakultas Ilmu Administrasi. Komunitas Gracias itu bekerja sebagai suatu wadah bagi mahasiswa via pencinta fotografi dan sinematografi untuk bisa berkumpul dan memperkenalkan bakat atau memaksimalkan bakat serta pengetahuan mengenai fotografi dan sinematografi lebih lagi. Program-program kerja Gracias itu apa aja sih guys? Nih, yang pertama ada Ayo Ting Ting atau Ayo Hunting Hunting, di mana anggota Gracias itu hunting foto di suatu tempat-tempat dengan tujuan memberikan kesempatan untuk anggota bisa mengekspresikan mereka melalui karya yang dihasilkan. Nah, setelah itu yang kedua ada Nobar Gracias. Nobar Gracias itu dilakukan setiap bulannya, di mana anggota Gracias dan juga biasanya anggota di luar Gracias, yang bukan Gracias ya, kayak Departemen Seni dan Budaya, itu mempererat hubungan mereka dengan nobar bareng setiap bulannya di platform Zoom. Nah, yang ketiga itu adalah short movie Gracias, di mana Gracias berkontribusi mengikuti lomba-lomba short movie yang ada. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita ngeliat karya-karya ini guys, nggak salah kalau kita ngeliat visi dan misi dari Gracias dulu. Nah, visi Gracias itu membuat Gracias sebagai komunitas yang bersifat kekeluargaan, kompetitif, dan kreatif.
dan misi-misi Gracias. Yang pertama adalah membuat program kerja yang dapat memaksimalkan bakat dan pengetahuan. Yang kedua adalah aktif dalam mengikuti lomba dan kegiatan fotografi. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan baik antara anggota Gracias serta hubungan baik dengan organisasi eksternalnya. Dan selanjutnya. Oke, Nah ini teman saya. jadi di Gracias sendiri banyak banget hasil-hasil karya yang telah dihasilkan. Ini adalah salah satu dari karya gua sendiri. Bisa lanjut. Dan ini adalah karya dari salah satu anggota kami, Leila. Oke, bisa lanjut. Dan ini adalah salah satu karya film dari Gracias yang tampil di UI Art War tahun 2019 yang lalu. Dan untuk kedepannya kita udah ada beberapa proyek film yang bakal kita kerjakan. Jadi bakal seru pastinya dan kalian harus ikut. Oke, lanjut. Nah, ini Ayu Ting Ting, Ayu Hanting Hanting. Ini adalah foto di tahun 2019 ya, tapi kedepannya kita bakal ngadain Ayu Ting Ting kita sendiri. Oke, lanjut. Nah untuk penutupan nih guys, ini ada kayak quotes atau kata-kata mutiara turun temurun di anggota Gracia sebelumnya juga, yaitu know your passion dan design your future. Seperti lu mengikuti Gracia, lu mengetahui passion lu, dan itu akhir-akhirnya akan bisa nge-shape future lu ke depannya. Oke, terima kasih pemaparan udah. Oke deh kalau gitu. Keren banget ya teman-teman, tadi udah lihat kita karya-karya dari Gracias. Nah, Ren sama RR, gue mau nanya nih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakilin teman-teman maba. Ini kalau misalkan keadaan pandemi kayak gini, serba-serbi online, apa aja sih kegiatan yang dilakuin sama Gracias? Gue jawab ya, Sal. Nah, Boleh, jadi silakan. ya, jadi pas online kayak gini jelas banget itu susah kalau kita ngadain acara-acara yang offline kayak tadi Ayu Ting Ting, program kerja Ayu Ting Ting itu kayak kita belum ngadain gara-gara kan PPKM atau stay at home ini. Tapi yang kita tetap adain tiap bulannya itu tuh Nobar Gracias, di mana kita anggota-anggota Gracias dan juga orang-orang eksternal seperti Departemen Seni dan Budaya itu nobar Gracias, nobar setiap bulannya di platform Zoom. Dan ada satu lagi juga, yaitu kita itu lagi dalam perencanaan membuat short movie karena kita pengen berkontribusi dalam suatu lomba short movie. Nah itu aja sih, Sa. Oke deh, berarti semua proker berjalan ya, kecuali yang Ayu Ting Ting tadi karena emang lagi nggak boleh keluar-keluar rumah. Nah, Iya, oke ya, deh. Kalau misalkan teman-teman maba nih mau masuk Gracias, itu tuh apa sih yang bakal mereka dapetin? Kayak benefitnya apa sih buat gabung ke Gracias gitu? Gue izin jawab ya. Boleh. Jadi keuntungan dan manfaat ikut Gracias banyak. Salah satunya adalah yang pastinya nambah-nambah pengalaman. Jadi di sini kan kita banyak banget prakteknya, kita bakal sering nonton, pastinya bakal banyak ilmu yang didapatkan. Terus yang kedua, kita bisa sambil tukar-tukar ilmu tuh, misalnya ada yang lebih jago di dalam bidang ini, bisa share-share ilmunya ke yang lain. Jadi kita saling share ilmu aja. Terus yang terakhir, yang pastinya nambah teman, karena di sini tuh banyak teman-teman yang memiliki minat yang sama, jadi pastinya bakal berguna banget ke depannya. Oke, itu aja. Oke deh. Terus kalau misalkan teman-teman udah pada tertarik nih buat masuk Gracias, kalian tuh sistem opernya kayak gimana sih? Apakah kalau misalkan mau masuk Gracias nih ada tesnya atau kayak gimana gitu? Ya, gue jawab ya, Sal. Boleh. Aslinya untuk masuk Gracias itu gampang banget. Nanti ada G-form-nya juga, dan kalian tinggal isi doang, nggak perlu ada tes dan lain-lainnya, tinggal masuk aja setelah itu. Itu Sal. Ya, berarti kalau misalkan ada yang mau masuk Gracias, tinggal isi form untuk pendaftaran aja ya? Ya. Gampang nih teman-teman buat masuk Gracias. Jadi kalau yang berminat buat masuk Gracias, silakan nanti diisi formnya. Kalau dari Rendra sama dari RR ada closing statement gak nih buat promosiin Gracias ke teman-teman maba? Ada. Jadi
keren banget kan yang tadi pemaparannya ya guys. Nah, bagi kalian yang punya minat atau bakat dalam foto atau sinematografi, langsung aja yuk daftar Gracias. Yuk guys. Guys, teman-teman yang mau daftar Gracias boleh banget karena keren-keren banget. Tadi kita udah lihat karya-karya dari Gracias, itu keren banget guys. Oke deh, kalau gitu mungkin kita udahin aja kali ya Babacom kali ini karena tadi penjelasannya juga udah jelas banget dari Rendra sama RR. Thank you ya Ren, thank you juga RR udah Thank you ngisi Salwa. hari Thank you, ini. Salwa. Kalau gitu karena kita udah selesai nih teman-teman, tadi kita udah dengerin dari UKF Teater Sorol sama Gracias, Babacom hari ini. Aku udahin, cuman jangan sampai ketinggalan Babacom selanjutnya ya teman-teman, karena habis ini masih ada Babacom lagi. Terima kasih.